Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam program Renungan Malam Bapak Ibu Saudara. Dan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, dengan senang hati, dengan bersyukur, saya kembali boleh melayani Bapak Ibu Saudara dalam Renungan Firman. Biarlah Renungan Firman Tuhan malam hari ini boleh kembali memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Walaupun sangat singkat, tetapi biarlah kita sekalian dalam waktu yang singkat ini tidak membatasi kita untuk kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa dulu Bapak Ibu Saudara, supaya Tuhan menuntun kita dalam renungan ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya nama-Mu dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur malam ini boleh kembali mendengar renungan firman Tuhan. Tuhan pimpin acara ini dari awal sampai akhir. Kuasai kami, kuasai ruangan ini Tuhan. Kuasai alat-alat yang kami pakai Tuhan Yesus. Dan Engkau menguasai hamba-Mu, mengurapi sehingga semuanya boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini malam ini saya ingin menyampaikan tema firman kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan tema hubungan antara gembala dan domba. Hubungan antara gembala dan domba. Sudah terlalu sering sejak masih sekolah minggu kita melihat ada animasi, kita melihat ada lukisan-lukisan, kita juga seringkali melihat ada gambar-gambar antara gembala dengan domba, bagaimana digambarkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik menggendong domba-dombanya. Nah, Tuhan Yesus itu udah pasti adalah gembala yang baik. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah betul kita ini adalah domba-dombanya? Mari kita akan renungkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini saya akan mengambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Mulai ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. 2 ayat begini bunyi firman Tuhan. Untuk kita renungkan bersama-sama. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum lebih jauh kita mempelajari ayat firman Tuhan ini, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita dengarkan satu buah pujian yang akan dipilihkan oleh Charles untuk kita semua. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita sekalian. Selamat mendengarkan, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan pujian tadi? Saya harap Bapak Ibu Saudara bersama-sama dapat melantunkan pujian yang telah dipilihkan oleh Charles tadi. Sehingga walaupun cuma satu pujian, biarlah kiranya boleh membawa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada tema firman Tuhan, hubungan antara gembala dengan domba. Domba dengan gembala merupakan satu hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Ada gembala, ada domba. Ada domba, ada gembala. Kalau ada domba, tidak ada gembala, bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara? Kalau ada gembala dan tidak ada dombanya juga bagaimana mungkin? Jadi kedua ini tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini, ya domba-dombaku dalam huruf besar, domba-domba Tuhan mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dari satu ayat tadi, ayat yang ke-27, ada 3 poin besar yang bersama-sama kita akan pelajari.
Dan ayat yang ke-28 adalah juga kita melihat di sana ada 2 poin. Jadi seluruhnya ada 5 poin dari kedua ayat ini yang masing-masing saling berkaitan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita mengaku bahwa kita itu domba dan Yesus itu sebagai gembala. Nah, tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah betul kita itu sudah menjadi domba atau hanya domba jadi-jadian? Kenapa jadi-jadian? Karena firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-27 dengan jelas mengatakan bahwa yang disebut domba-domba Tuhan adalah Bapak Ibu Saudara bukan cuma tercipta begitu saja menjadi domba-domba, tapi yang ngaku jadi domba Tuhan itu harus ada kriterianya. Apa itu kriterianya? Firman Tuhan mengatakan domba-dombaku katanya, apa katanya? Mendengar suaraku. Apabila Bapak Ibu Saudara mengaku sebagai dombanya Tuhan Yesus, sudahkah Bapak Ibu Saudara mendengar suara Tuhan? Seringkali justru kita menutup telinga untuk mendengar suara Tuhan. Dari mana kita mendengar suara Tuhan? Dari firman Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara mengaku sebagai domba tapi nggak menyukai firman, bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara dapat disebut domba? Ya, walaupun kita menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun atau bahkan mungkin sudah melayani Tuhan, tetapi kita tidak mendengar suara gembala. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara dapat disebut domba? Kita dapat disebut domba yang baik apabila kita membuka telinga kita untuk mendengar suara gembala. Malam hari ini pertanyaan saya untuk Bapak Ibu Saudara dan juga untuk saya, sudahkah Bapak Ibu Saudara mendengar suara Tuhan? Berapa sering Bapak Ibu Saudara mendengar suara Tuhan? Berapa sering Bapak Ibu Saudara mendengar suara gembala? Setiap domba yang setiap saat mendengarkan suara gembala, maka domba itu akan diarahkan, domba itu akan digiring, domba-domba itu akan dipimpin untuk pastinya ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, dan domba itu akan dibawa ke tempat yang aman. Tidak ada satupun juga gembala yang akan membuat dombanya, yang mempunyai rencana, punya cita-cita untuk menjadikan dombanya kurus kering, sengsara, binasa, mati, diterkam oleh yang jahat, diterkam oleh musuh-musuh. Semua gembala ingin melihat domba-dombanya itu bertumbuh menjadi domba yang gemuk, menjadi domba yang sehat, menjadi domba yang selalu dalam keadaan yang baik. Nah, untuk itu gembala pasti akan memberikan instruksi-instruksi. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam tayangan-tayangan maupun dalam lukisan-lukisan, kerap kali kita melihat kalau gembala itu memegang tongkat. Untuk apa fungsi tongkat? Yaitu untuk mengarahkan domba, untuk membawa domba. Salah satunya untuk membawa domba itu mengarahkan supaya jalannya tidak melenceng, tetap dalam instruksi, dalam arahan gembala, supaya domba itu bisa berjalan sesuai dengan rencananya gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kita disebut domba. Hubungan antara gembala dengan domba, kita mempunyai hubungan yang baik dengan gembala kita selama kita mendengar suara gembala kita. Nah, malam hari ini pertanyaannya, seberapa sering kita mendengar suara gembala kita? Dan yang kedua katanya, apabila kita sudah mendengar dan sering mendengar suara gembala kita, maka dipastikan kita akan mengenal Tuhan, gembala kita, dan gembala kita mengenal kita. Banyak orang yang mengaku Kristen, banyak orang yang mengaku anak Tuhan, tapi firman Tuhan dalam Injil Matius mengatakan pada akhir zaman, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Ya, bukan kekristenan atau bukan label kita, bukan jabatan kita yang akan menyelamatkan kita. Tetapi apakah kita sudah dikenal oleh Tuhan? Jangan-jangan kita sudah menjadi orang Kristen dari dulu puluhan tahun, bahkan mungkin nenek moyang kita menjadi Kristen, tapi mungkin kita belum dikenal Tuhan. Kenapa kita belum dikenal Tuhan? Karena memang kita tidak biasa atau tidak suka atau tidak pernah mungkin mendengar suara Tuhan. Malam hari ini marilah kita seringkali atau belajar untuk mendengar suara gembala kita. Dan marilah kita malam hari ini juga mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan apabila Tuhan sudah mengenal kita, maka kita mengikut Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara mengikut Tuhan? Kata mengikut ini berbicara tentang bagaimana kita melakukan perintah Tuhan. Nah, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mendengar suara Tuhan,
Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dikenal dan mengenal Tuhan, maka yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara melakukan apa yang diperintahkan oleh gembala kita. Kalau gembala biasanya suka berteriak-teriak, stop, jangan ke sana, belok kanan, belok kiri, dengan istilah-istilah, dengan suara-suara yang khas yang dikenal oleh dombanya. Maka kita sebagai dombanya mengikut daripada gembala kita. Gembala kita ke kiri, gembala kita ke kanan, gembala kita bilang lurus. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, mari kita melakukan sekarang ini apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Dan apabila 3 poin ini sudah kita lakukan sebagai domba, ya dalam hubungannya kepada gembala, maka inilah saatnya gembala memberikan reward kepada kita. Nah, dengar firman Tuhan dalam ayat yang ke-28 dikatakan, dan aku dalam huruf besar memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu kepada domba, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, apabila hubungan domba dan gembala, gembala dengan domba sudah ada hubungan, ya, koneksivitas yang sangat baik, maka akan terjadi di mana kita mendengar suara Tuhan, di mana kita sekalian mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita, di mana kita sekalian mengikut Tuhan, dan pada gilirannya Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Tuhan menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ini bukan mudah-mudahan, tapi ini sudah perkataan yang meyakinkan. Kata yang pasti dalam ayat yang ke-28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombanya. Ya, dan yang terakhir, yang kelima adalah bahwa tidak ada seorang pun juga yang dapat merebut domba dari tangan gembala. Gembala kita akan mendukung kita, gembala kita akan melindungi kita, gembala kita akan memeluk kita supaya kita menjadi aman. Puji Tuhan, itulah hubungan antara gembala dan domba. Mari kita punya hubungan yang luar biasa antara kita sebagai domba dan Tuhan Yesus sebagai gembala. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami bangga punya gembala seperti Engkau, gembala yang memberikan hidup yang kekal. Ajarkan kami Tuhan supaya kami punya telinga untuk mendengar suara-Mu. Ajarkan kami untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Ajarkan kami untuk kami dapat melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal, dan supaya kami tetap aman di dalam pelukan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang sudah dengar suara pada malam hari ini firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau malam hari ini. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, perlindungan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita sekalian mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.